Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai manajemen risiko proyek pada perusahaan PT Al-Hijri Clothing dengan nama proyeknya hijri.co. Pada pembahasan ini, kelompok kami akan membahas mengenai pendahuluan, pendekatan manajemen risiko, identifikasi risiko, 3 risiko teratas, klasifikasi dan prioritas risiko, pemantauan risiko, mitigasi dan penghindaran risiko. Pada kelompok 7 ini terdiri dari 3 orang, yaitu Irfan Cahyo Aryawan, Dava Almar Fauzan, dan saya Fajar Muhammad Al-Hijri. Kita masuk ke bagian pendahuluan, yaitu tentang perusahaan. PT Al-Hijri Clothing merupakan salah satu perusahaan ternama yang bergerak di bidang fashion. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut fokus pada busana muslim. Pada slide ini ada tentang proyek hijri.co. Hijri.co ini bertujuan untuk mengoptimalkan model bisnis dalam kondisi pandemi dan memperluas penjualan, jadi transisi dari penjualan konvensional ke digital. Pada slide berikut ini, saya memaparkan identifikasi risiko dengan teknik peninjauan terhadap proyek serupa. Berikut adalah hasil dari brainstorming yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada jenis pasar, yang kedua itu ada keuangan, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada sumber daya manusia, dan yang kelima ada struktur. Kemudian ada analisis kekuatan atau kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman seperti pada slide berikut ini. Analisis SWOT ini sudah berdasarkan lingkungan kerja dan model bisnis perusahaan serta kondisi pandemi ini. Pada slide ini menjelaskan pendekatan manajemen risiko seperti pada slide berikut ini. Selanjutnya, presentasi ini akan dibahas lanjut oleh Irfan Cahyo Aryawan. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya ini berdasarkan identifikasi risiko di atas, terdapat 3 kemungkinan besar dan risiko berdampak tinggi untuk proyek hijri.co ini. Yang pertama yaitu dari sisi keuangan, di mana kondisi keuangan yang kurang optimal dalam pengadaan promosi dengan jumlah yang besar. Karena tujuan diadakan proyek hijri.co adalah untuk meningkatkan efektivitas dari model bisnisnya, apalagi karena kondisi pandemi sekarang ini menjadi sebuah tantangan utama dalam menjawab permasalahan tersebut, khususnya pada finansial perusahaan. Oleh karena itu, mengenai pengadaan promosi dengan jumlah yang besar ini dalam peluncuran hijri.co merupakan sebuah risiko yang besar. Selanjutnya, dari sisi ruang lingkupnya, tidak semua luaran siklus hidup pengembangan perangkat lunak dapat memenuhi spesifikasi kebutuhan. Karena metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan di sini adalah agile. Maka risiko besar yang kedua adalah tidak semua luaran siklus dapat memenuhi kebutuhan berupa sprint. Maka pihak terkait sebaiknya disarankan untuk berhati-hati dalam menentukan ekspektasi luaran berdasarkan beberapa faktor lain agar dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya ada keamanan. Berbicara mengenai keamanan, erat kaitannya dengan pencurian data. Karena risiko besar yang satu ini, tim proyek memiliki tantangan untuk menggunakan penyimpanan berbasis komputasi awan dengan tetap memperhatikan dari perspektif keamanannya. Data yang tersimpan sebaiknya dapat dikelola dan diorganisasikan dengan baik
sehingga memiliki arus yang aman, jelas, dan juga sistematis. Selanjutnya, kualifikasi dan prioritas risiko ini dilakukan melalui analisis kualitatif dan juga kuantitatif agar dapat memahami risiko dari perspektif proyek dan bisnis. Dan risiko yang telah teridentifikasi perlu dikelola berdasarkan prioritas beserta strategi mitigasi risikonya. Kemudian risiko tersebut dilampirkan dalam sebuah daftar risiko. Nah, pada daftar risiko ini terdapat mulai dari peringkat sampai dengan status, dan juga di sini terdapat beberapa kategori risiko. Yang pertama itu ada luaran, kemudian ada keuangan, SDM, kemudian struktur dan proses, dan yang terakhir yaitu kategori tentang keamanan. Nah, selanjutnya mengenai analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif ini, setelah sebelumnya memperoleh daftar risiko tersebut, analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu risiko beserta seberapa besar dampaknya terhadap proyek ini. Dan teknik yang digunakan oleh kami adalah matriks kemungkinan dan kegunaan melalui analisis kualitatif. Dengan masing-masing risiko dapat dipahami secara rinci dari segi kemungkinan dan dampaknya. Nah, di sini ditampilkan matriks kemungkinan dan kegunaan dengan sumbu Y berdasarkan probabilitasnya dan sumbu X berdasarkan dampak dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Kemudian dari daftar risiko yang sebelumnya dimasukkan ke dalam matriks tersebut mulai dari yang risiko dengan probabilitas yang sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, begitu pula juga dengan berdasarkan dampaknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava Almer Fauzan. Dipersilakan. Terima kasih. Setelah analisis kualitatif, langkah berikutnya adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif berperan penting untuk memperoleh informasi berdasarkan data dan statistika. Oleh karena itu, teknik analisis kuantitatif yang digunakan pada proyek ini adalah analisis keputusan pohon. Melalui teknik tersebut, dapat diperoleh keputusan yang tepat dalam menganalisis beberapa tindakan yang dapat dilakukan. PT Al-Hijri Clothing memiliki dua opsi untuk mengoptimalkan model bisnisnya, antara mengimplementasikan penjualan digital secara penuh dengan investasi sebesar 30 juta atau parsial sebesar 25 juta. Berdasarkan analisis terhadap kondisi pandemi, digitalisasi berkembang pesat, namun tetap memungkinkan untuk gagal jika tidak mampu bersaing dengan kompetitor lain. Maka, presentasi terhadap permintaan kuat dan lemah secara berturut-turut adalah 60% dan 40%. Mengingat bahwa angka-angka yang akan disebutkan hanyalah prediksi berdasarkan kondisi pandemi saat ini. Pendapatan yang diperoleh jika permintaan kuat pada implementasi digital secara penuh sebesar 60 juta, yakni 2 kali lipatnya. Namun, hanya 15 juta jika rendah. Hal tersebut karena persaingan bisnis makin ketat dalam kondisi pandemi. Kemudian, pendapatan yang diperoleh jika implementasi secara parsial sebesar 70 juta, karena akan memperoleh pendapatan lebih dari satu sumber. Lalu, jika permintaan rendah, pendapatan adalah sebesar 45 juta. Mengapa demikian? Perusahaan akan tetap memperoleh pendapatan walaupun permintaan rendah, karena pengguna masih dapat mengunjungi toko yang ada, bahkan dapat meramaikan toko tersebut. Dengan demikian, diperoleh Expected Monetary Value atau EMV dari opsi pertama sebesar 12 juta, sedangkan 33 juta pada opsi kedua.
Opsi dengan IMV yang lebih besar akan dipilih untuk meminimalisir kerugian. Setelah dilakukan analisis kuantitatif, langkah berikutnya adalah pemantauan risiko. Diketahui bahwa proyek Hijriko berlangsung selama 4 bulan, di mana proyek akan dipantau secara rutin melalui rapat setiap 2 minggu. Rapat dihadiri oleh manajer proyek, tim proyek, dan jika memungkinkan sponsor dan pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat meminimalisir risiko-risiko yang berpotensial untuk tidak dapat ditangani. Masing-masing pemicu dan penyebab utama harus diperhatikan agar risiko negatif memungkinkan untuk tidak terjadi dan risiko positif untuk semakin besar. Strategi mitigasi juga dipersiapkan agar risiko dapat terkendalikan sesuai lingkungan kerja dan kebutuhan perusahaan. Langkah yang terakhir adalah mitigasi dan penghindaran risiko. Setiap risiko memiliki perincian masing-masing, mulai dari kelasnya hingga strategi mitigasi. Diketahui sebelumnya bahwa risiko terbesar pada proyek Hijriko terletak pada kelas keuangan, yaitu kondisi keuangan yang kurang optimal dalam pengadaan promosi dengan jumlah besar, di mana risiko tersebut disebabkan oleh alokasi biaya yang tidak terprediksi dengan baik, dipicu oleh tidak optimalnya proses pemasaran, dan dapat dimitigasi oleh persiapan gambaran mengenai langkah-langkah bisnis yang berpeluang. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang tim kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.